Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Hasibuan dengan NIM 2425452101 dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis jurusan Bisnis Pertanian. Baiklah, saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang materi mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Yang pertama adalah tentang pertanian. Yang dimaksud dengan pertanian adalah suatu kegiatan budidaya tanaman, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang berfungsi untuk melanjutkan kehidupan manusia. Yang kedua adalah manajemen agribisnis. Manajemen adalah yang mengatur atau mengelola, sedangkan agribisnis adalah suatu kegiatan usaha di bidang pertanian yang dimulai dari subsistem hulu, subsistem on-farm, dan subsistem hilir dan subsistem pendukung yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang dimaksud dengan subsistem hulu adalah suatu kegiatan yang menyediakan sarana input pertanian seperti pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian. Sedangkan subsistem on-farm adalah suatu kegiatan budidaya. Dan yang ketiga adalah subsistem hilir adalah suatu kegiatan pasca panen atau pemasaran hasil dari pertanian. Dan yang keempat adalah subsistem pendukung adalah subsistem yang mendukung jalannya subsistem hulu, subsistem on-farm, dan subsistem hilir. Konsep manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau organisasi, yang ketiga adalah executing atau pelaksanaan, yang keempat adalah controlling atau pengawasan, dan yang kelima adalah evaluation atau evaluasi. Yang dimaksud dengan planning adalah rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Jangka pendek itu adalah dalam 1 tahun atau dalam periode tertentu, sedangkan jangka panjang itu dalam atau lebih dari 5 tahun. Dan jenis-jenis perencanaan ada 2, yaitu 1 perencanaan strategis dan yang kedua adalah perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah seperti tujuan perusahaan atau visi dan misinya, sedangkan perencanaan operasional adalah teknis kegiatan suatu perusahaan. Dan manajemen usaha tani, yang pertama manajemen produksi, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga manajemen pemasaran, dan yang keempat adalah manajemen risiko. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat strategi untuk menganalisis situasi. SWOT, S-nya itu adalah strength atau kekuatan, sedangkan W atau weakness adalah kelemahan, sedangkan O-nya itu adalah opportunity atau peluang, dan T-nya itu adalah threat atau ancaman. Contohnya adalah kekuatan bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan peluang. Dan selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses mengatur sumber daya pada suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Sumber dayanya itu seperti sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, modal, dan teknologi. Yang dimaksud dengan teknologi di sini bukan hanya alat, tetapi teknologi itu adalah alat, cara, atau metode yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dan yang dimaksud dengan perbedaan efektif dan efisien adalah efektif itu fokus pada tujuan sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien adalah melakukan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan tetapi dengan meminimalisirkan modal. Dan selanjutnya adalah pengelolaan produksi. Pengelolaan produksi adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, kegiatan produktivitas untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan bisnis. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Yang pertama SDM atau sumber daya manusia. Yang contohnya seperti tenaga kerja, dan yang kedua adalah sumber daya alam
atau SDA seperti bahan baku, dan yang ketiga adalah modal atau seperti uang, dan yang keempat adalah teknologi. Teknologi itu contohnya seperti mesin yang digunakan pada perusahaan dan lain-lain. Dan teknik produksi dalam agribisnis, yang pertama adalah intensifikasi, yang kedua adalah ekstensifikasi, yang ketiga adalah diversifikasi, dan keempat adalah mekanisasi dan otomasi. Yang dimaksud dengan intensifikasi adalah mengoptimalkan input untuk meningkatkan hasil produksi, dan yang kedua adalah ekstensifikasi adalah dengan memperluas lahan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan diversifikasi adalah pengembangan produk untuk memperluas pasar, dan yang keempat adalah mekanisasi atau otomasi adalah penggunaan alat, mesin atau teknologi dalam proses produksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.